Halo Sobat Dekranasda. Kali ini tim Jelajah Kriya berkesempatan untuk menyambangi pengrajin kriya di Kapanewon, Pleret. Pleret yang dahulu sempat menjadi ibu kota kerajaan Mataram Islam dan kini terkenal akan kuliner khasnya sate kelata, ternyata memiliki satu potensi kriya yang telah mendunia loh. Penasaran ada apa di Pleret? Yuk ikuti selengkapnya. Nama saya Muhammad Abu Arifaini. Ya, nama usaha kita yang pakai nama saya jadi Abu Production. Ya, kita fokus bergerak di bidang kerajinan, khususnya kayu. Nah, kemudian dalam pengembangannya kita kombinasi aditya logam, rotan, pandan, juga yang lain. Awal mula kami kebetulan basic kami memang di kerajinan, dari SMK Kerajinan, kuliah pun kebetulan saya di kriya. Sehingga kita alhamdulillah punya basic pengalaman ilmu yang kita dapatkan. Kita sejak kuliah kita sudah mulai merintis. Jadi tahun 1997 itu sudah mulai. Jadi kira-kira baru berapa nggak, hampir 25 tahun ini. Alhamdulillah bisa berhasil semacam. Dan awal mula kita memang lebih banyak produksinya di banyak manual, kubut manual, kemudian tatah ukir. Dengan perkembangan zaman kita rubah ke semi mesin. Sehingga kita lebih banyak mesinnya, lebih mudah untuk proses produksinya dan kapasitasnya lebih banyak lagi. Kemudian ini kita sudah memulai untuk proses yang sifatnya pakai CNC digital. Jadi kita nanti sistemnya pakai komputer, tinggal pengoperasiannya pakai komputer itu. Awalnya kita memang berawal dari kayu juga. Ya, produksi kita kayu, produknya souvenir kecil-kecil, mungkin souvenir manten. Awalnya semacam itu, kemudian produk-produk patung-patung asmat waktu itu tahun-tahun 2000-an kan itu. Nah, seperti itu memang kita pernah produksi batu juga, batu putih, pengembangannya juga untuk interior. Baru berikutnya kita lebih banyak ini produknya juga interior. Sampai sekarang kita fokus lebih banyak interior. Dan kita lebih banyak bermitra dengan usaha yang kita harapkan memang kontinu. Jadi misalkan ada pabrik kopi, pabrik teh, pabrik cerutu. Ya ini kan biasanya kan rutin, tiap bulan mereka mesti butuh packaging gitu. Nah ini yang kita usahakan rutin. Lebih dari 10 tahun itu lebih. Sama aksesoris interior untuk hotel. Jadi kita lebih banyak pernik-pernik yang kecil-kecil lah semacam itu. Pemasaran selama ini kebetulan saya dulu kan aktif pameran. Aktif pameran mungkin difasilitasi dari dinas untuk ikut pameran, atau mungkin difasilitasi dari BUMN, kita sering pameran, karena link itulah yang terbentuk. Kemudian juga di media sosial juga kita hadir, tapi juga tidak. Kalau di media sosial biasanya kita hanya sekedar memperkenalan. Karena produk di media sosial itu rata-rata kan konsumen mesti cuman membandingkan harga. Nah, begitu membandingkan harga saya tidak masuk. Terkecualian mereka yang memang sudah tahu kualitas barang, itu mereka akan mencari kita. Jadi makanya di media sosial, di Facebook saya mungkin hanya sekedar posting saja kalau kita buat itu. Harga kisarannya macam-macam. Jadi kalau yang bahannya sederhana, ada yang dari triplek ini baru kita buat. Itu tempat cerutu, isi 25 cerutu, itu ada pesanan, kita ada pesanan 300 pieces, itu harganya kan yang 70. Tapi kalau yang premium itu harganya 235, ada beberapa contoh di sana nanti. Abu Production yang telah berdiri selama 27 tahun ini menghasilkan berbagai barang kerajinan yang pasarnya telah menembus pasar internasional loh Sobat Dekranasda, mulai dari benua Australia hingga benua Amerika. Keren ya? Ternyata di Kapanewon Pleret ini ada usaha yang bernama Abu Production. Ternyata usahanya cukup bagus dan di sini memproduksi kerajinan kayu dan batu yang mana punya nilai estetik yang cukup tinggi, dan tentunya kami sangat mengapresiasi sekali terhadap rumah produksi ini karena di sini cukup bagus sekali dan banyak sekali produknya yang mana mempunyai nilai jual tinggi. Wah, ternyata ada banyak barang yang diproduksi di sini ya. Penasaran bagaimana sih cara pembuatannya? Yuk kita lihat langsung. Kalau proses pembuatannya nanti macam-macam. Jadi ada kalau yang memang dari bahan kayu,
Kayu memang kita harus pakai standar kayu yang sudah kering oven dengan tingkat kekeringan kayu itu 15%. Nah, nanti kalau bahannya tidak bagus, otomatis nanti sambungannya akan retak dan yang lain. Nah, ini proses baru kita ketam, kita persiapkan, kemudian kita berikan beberapa alat untuk potong, kemudian untuk planer. Nah, itu kita rakit di ruang sana. Setelah dirakit, selesai nanti proses finishing di sini. Finishing ini baru nanti dapat di ruang sana untuk dirakit lagi, di assembling, mungkin dipasangi kancing, ada engselnya dan yang lain semacam itu. Baru nanti packing juga di sana. Kalau kayu itu tidak bisa cepat, Pak. Memang rata-rata paling cepat kayu itu 3-4 hari. Karena proses finishing ini kan yang membutuhkan waktu. Biasanya misalkan kita proses kali buat barang jadinya kan paling 1 hari taruhlah semacam. Kemudian nanti baru proses finishing ini tidak bisa 1 hari, mesti 2 hari. Jadi paling cepat barang itu 3-4 hari itu baru selesai. Walaupun barangnya jumlahnya kecil, sedikit masih semacam itu. Kita pegawai yang tetap itu kan hanya 5 yang di sini. Kemudian ada beberapa yang produk kayu nanti kita asupkan, kita bermitra dengan UKM lain. Ya, kalau yang kayu memang kita asupkan di Piungan, ada rekanan kita di sana. Kemudian yang kombinasi rotan itu kita ke Wonosari. Kemudian yang kombinasi pandan, ada beberapa produk pandan itu ke Bangunjiwo kasihan ataupun di Tembis ini. Tapi kita selama ini nanti ada yang rekanan itu hanya khusus dia buka cara finishing. Jadi kita proses di sini, kita tidak mampu untuk finishing, ya kita finishing di luar. Tapi tetap quality controlnya ke kita. Bahkan bahan finishing juga kita yang nyuplai. Karena nanti kita sudah punya ciri khas warna, ini yang tidak didapatkan di warna standar di pasaran. Nah, sehingga mereka kalau sudah tertarik dengan warna saya, mau dikerjakan di luar itu tidak bisa, karena kita ngeplot sendiri, termasuk bahan finishingnya. Biasanya gini, rata-rata customer itu kan mintanya cepat. Rata-rata mintanya, Pak, ini minta 1 minggu jumlahnya 200, ini mintanya 10 hari, ini mintanya 500, sedangkan proses produksi kayu itu tidak bisa secepat kalau kita main digital printing lah misalkan, semacam itu kan cepat kan. Makanya kita proses kayu ini yang masih agak susah, tapi alhamdulillah sudah kita beberapa penemuan termasuk finishing. Ini kan rata-rata amplosnya manual. Kita kombinasi dengan mesin, nanti kita ada tambahan alat tambahan sehingga amplosnya juga tidak terlalu kuat dan berarti tidak rusak di bahan. Itu juga termasuk bahan finishing juga ini kita coba eksperimen dengan teman yang produksi bahan finishing supaya bahan finishing itu kan standar 4 jam baru bisa diamplas. Kita paling 30 menit sudah bisa kita amplas. Jadi kita memang pinter-pinter modifikasi bahan supaya bisa proses lebih cepat. Kita semacam itu. Yang jelas kalau dari Dekranasda itu adalah mungkin fasilitas pameran. Ya, kemudian fasilitas pelatihan. Yang utama itu karena kita mau tidak mau kan tetap harus menambah tambahan wawasan baik itu di pemasaran ataupun yang lain. Harapannya mungkin bagi kami khususnya yang di Parajin itu khususnya dari dinas ya. Jadi harapannya kan mungkin ya sesekali kita sering di karaoke. Nah, di karaoke sehingga karena bagaimanapun pengrajin kalau di karaoke dari dinas, itu kan rasanya beda. Ya mau tidak mau akhirnya karena ada perhatian dalam bentuk apapun lah. Mungkin hanya sekedar di karaoke gimana perkembangannya itu juga termasuk ada fasilitas yang lain yang bisa kami manfaatkan kan gitu. Sehingga nanti kita bisa meningkatkan lebih banyak lagi. Abu Production memang berfokus pada tingkat kualitas dan kerumitan produk. Gak heran ya kalau produk ini diminati berbagai kalangan hingga ke mancanegara. Abu Production ini sangat membanggakan dari sisi produknya, produk-produk yang bisa dari sisi custom sampai dengan beliau mendesain sendiri. Produk yang sangat bagus dan ini sangat prospek ya untuk usaha dan kerajinan, terutama dibantu untuk ditularkan ke yang perajin-perajin yang lain. Dan beliau juga sudah banyak sekali mitra-mitra yang bekerja sama baik dari hotel maupun dari Indonesia maupun di luar negeri seperti itu. Nah, untuk produknya sangat unik dan tadi saya juga sudah menyaksikan cara pembuatannya, cara prosesnya semuanya sudah menggunakan mesin-mesinnya pun dirakit oleh beliau sendiri. Dan sehingga itu semua akan mempercepat efisien waktu dan juga untuk hemat semuanya. Sehingga untuk penjualannya pun harganya bisa ditekan, tidak terlalu mahal. Kemudian kalau dari support dari Dekranasda sendiri, kami juga sudah melakukan semacam inventarisasi. Jadi nanti di situ ada beberapa pengrajin yang sudah
bermitra dengan Dekranasda, itu nanti kami akan list kembali siapa yang belum melakukan pelatihan, kemudian apakah ada yang perlu untuk pendanaan, apakah perlu ada support untuk pameran, semuanya sudah kami list, termasuk perusahaan Abu Production yang sudah bermitra dengan Dekranasda. Ini papan, nah itu nanti terus ke penggergajian komponen, nah di sana. Ya, jadi batang kayu kita potong pakai sensor, kemudian masuk oven, kita amplas, kita jadikan untuk meja kopi sama stool ya. Ini jadikan suar kayu munggur. Acara ini dipersembahkan oleh